warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya, yuhu. Yang belum tahu saya siapa, nama saya Anjeli Monika Maharani dengan nama pokok mahasiswa 2006475635 yang sedang menempuh semester 2 di Prodi Okupasi Terapi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin sekaligus memeragakan pemeriksaan MMT pada lower extremity. Nah, di beberapa video sebelumnya aku juga udah melakukan pemeragaan MMT pada upper extremity. Jadi mungkin di sini aku nggak terlalu banyak ngomong lagi ya soal MMT, paling membahas beberapa aspek yang sebelumnya sebenarnya juga udah dibahas lagi di MMTU upper extremity. Kok LI sih baru dilakuin sekarang, LI mah ya. Yaudah yuk guys, capcus lihat penjelasannya. Nah, pemeriksaan MMT atau singkatan dari manual muscle test atau dalam bahasa Indonesianya disebut tes otot manual adalah salah satu usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam mengontraksikan otot atau kelompok otot secara voluntary. Tujuan dilakukannya MMT antara lain sebagai alat dalam melakukan diagnosis, bagian dari rehabilitasi, membantu mengevaluasi terapis dalam melakukan perawatan, menentukan perluasan dan derajat kelemahan otot akibat penyakit, serta menginterpretasikan gambaran otot dengan tingkat inovasi. Terdapat 5 grade dalam nilai pengukuran otot, yaitu grade 0, tidak ada kontraksi, apalagi gerakan ya. Nilai 1, terdapat kontraksi namun tidak ada gerakan yang dihasilkan. Grade 2, terdapat gerakan yang dihasilkan namun tidak dapat melawan gravitasi. Grade 3, terdapat gerakan yang dapat melawan gravitasi. Grade 4, terdapat gerakan yang dapat melawan gravitasi dengan tahanan minimal. Yang terakhir, grade 5, terdapat gerakan yang dapat melawan gravitasi dengan tahanan maksimum, atau nilai 5 tuh nilai normal gerakan otot seseorang. Oke? Yang berhak melakukan pemeriksaan ini adalah penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis seperti fisioterapis, dokter ortopedi, atau okupasi terapis okupasi. Dalam video ini ceritanya saya akan melakukan pemeriksaan MMT berdasarkan kasus berikut. Kasus yang saya dapatkan yaitu kasus kelompok 6 dengan informasi klien sebagai berikut. Seorang wanita berusia 27 tahun yang datang ke unit rehabilitasi dengan rujukan dari ahli reumatologi dengan diagnosis low back pain atau ankylosing spondylitis. Klien ini memiliki riwayat medis masa lalu dengan tahun sebelumnya, termasuk seperti serangan iskemik transien, kejang multiple, sesak napas dengan onset cepat, insomnia, insufisiensi adrenal, dan gangguan inflamasi autoimun yang baru-baru ini dan berada dalam tahap awal diagnosis. Pasien mulai melaporkan LBP yang dimulai dengan onset berbahaya kira-kira 3 tahun lalu dengan gejala yang makin memburuk selama setahun terakhir. Parestesia atau kesemutan biasanya terjadi di kaki kirinya sampai ke kaki dan kadang-kadang di kaki kanan sampai ke lutut. Aduh, ngilu banget itu pasti. Pasien tinggal di rumah bersama suaminya yang aktif di militer, 2 anjing, dan bersama kucingnya. Dia menikmati hiking, pilates, dan berjalan-jalan dengan anjingnya. Pasien menjelaskan pemahamannya tentang sifat progresif dari kondisinya. Meskipun kadang-kadang merasa kebingungan, dia termotivasi untuk mempertahankan gaya hidup sehat dan berpartisipasi penuh dalam perawatan apapun yang akan membantunya mempertahankan atau meningkatkan kemandirian dan mobilitas. Dia menyatakan tujuan utamanya dari terapi untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi kebutuhan akan obat penghilang rasa sakit, kembali ke gaya hidup yang aktif, dan membatasi perkembangan kondisinya.
Beberapa keluhan yang dirasakan oleh pasien berikut ini, diantaranya merasakan nyeri secara bilateral di punggung bawah dan pinggul, serta lutut kanan. Nyeri punggung bawahnya dinilai 1 dari 10 yang terbaik dan 10 dari 10 yang paling buruk menggunakan skala penilaian nyeri numerik. Nyeri berkurang minimal dengan pergeseran posisi konstan dan obat yang diresepkan sebelumnya. Beberapa aktivitas kini menjadi kurang menyenangkan dan dia akhirnya untuk mengurangi beberapa aktivitas karena signifikansi rasa sakit yang ditimbulkan dan memiliki kesulitan. Ini extension grade 1 dan 2. Nah, untuk pengukuran grade 2, perintahkan pasien untuk tiduran miring atau side lying seperti ini. Kemudian posisi kaki awal yaitu knee flexion. Perintahkan pasien untuk meluruskan kakinya dengan bantuan kita. Lalu ulangi dengan bagian kaki sebelahnya. Nah, knee extension grade 1. Nah, untuk pengukuran grade 1 ini, perintahkan pasien duduk dengan posisi kaki menggantung seperti ini. Karena grade 1 hanya terdapat kontraksi, kita perlu mengetahui adanya kontraksi dengan palpasi. Raba bagian rectus femoris di bagian patella atau tengah, seperti ini. Lalu di bagian vastus lateralnya. Dan terakhir vastus intermediusnya. Nah, ulangi dengan bagian kaki sebelahnya. Hip abduction grade 1. Nah, karena lagi-lagi pengukuran grade 1, jadi cukup dilakukan palpasi saja ya. Perintahkan pasien untuk tiduran miring atau side lying dengan posisi supinasi. Kemudian raba bagian femur proximal trochanter mayor atau puncak lateral iliaca. Ulangi dengan bagian kaki sebelahnya. Sip. Dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian praktikum pada mata kuliah dokumentasi praktik persiapan praktik okupasi terapi yang diampu oleh Muhammad Hidayat Syahid, AMDOT, SKM, MEPIT. Bila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.